Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada materi IPS dan SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang sebelum kita menyimak video berikutnya, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Semoga dengan video ini anak-anakku terbantu dalam belajar dan dapat bermanfaat untuk belajar anak-anakku. Selamat menyaksikan video ini. Baik, kita mulai pada pembelajaran IPS. Nah, kemarin kita sudah mengenal beragam keragaman di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas makanan tradisional Nusantara. Nah, salah satu keunikan di bangsa Indonesia ini adalah kulinernya. Makanan tradisional itu merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh budaya bangsa Indonesia. Nah, makanan tradisional ini menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, contohnya yang pertama di sini ada Bika Ambon dari Medan. Nah, Bika Ambon ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, Bika Ambon itu bentuknya adalah kue. Nah, biasanya anak-anak juga banyak menemukan di Jogja Bika Ambon. Benar atau tidak? Ya, tentu banyak dong ya anak-anakku, tetapi roti Bika Ambon ini biasanya disajikan dalam berbagai bentuk merek, tetapi dia tetap khas yang namanya Bika Ambon. Selain Bika Ambon, ada juga makanan khas tradisional yang lain yaitu empek-empek. Nah, empek-empek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari tepung dan juga ikan yang disajikan dengan kuah yaitu cuko. Selain itu ada juga rendang. Nah, rendang itu berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Biasanya rendang ini terbuat dari daging sapi, daging kerbau, atau daging ayam. Nah, rendang itu biasanya disajikan di rumah-rumah makan Padang. Nah, itu pasti banyak yang namanya rendang. Nah, ini momen Lebaran Haji ini pasti banyak deh dari kalian yang membuat rendang. Nah, selain tadi makanan tradisional, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi dalam keberagaman. Nah, keberagaman yang ada menjadikan munculnya berbagai perbedaan. Nah, tetapi perbedaan itu bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penyatu bangsa. Nah, contohnya ini perbedaannya ada Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Bisa dilihat dari bahasa daerah, tarian daerah, dan rumah adatnya berbeda. Nah, selain tadi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat, di sini ada Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nah, dari bahasa daerahnya, tarian daerah, nama rumah adat, itu juga berbeda. Nah, ini hanya sebagian contoh dari Budwi. Masih banyak lagi. Nanti anak-anakku bisa membaca-baca buku, membuka-buka internet untuk melihat, oh dari mana ini bahasa daerahnya, di Jogja bahasa daerahnya apa, tarian daerah apa, nama rumah adat apa. Nanti bisa anak-anakku baca dan searching di Google. Nah, itu tadi IPS. Sekarang kita lanjut ke SPDP. Nah, di SPDP, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai formasi dan pola lantai tarian Bungong Jompa. Nah, selain formasi, tarian memerlukan iringan musik agar terlihat utuh.
utuh dan serasi. Nah, hal ini karena kedudukan sebuah musik tidak hanya sebagai pengiring, namun juga menguatkan suasana dan penekanan terhadap penyampaian dari makna gerakan. Nah, fungsi musik dalam tarian antara lain, yang pertama, membantu mengatur tempo gerakan tari. Yang kedua, memberikan irama pada tarian. Yang ketiga, memberikan ilustrasi atau gambaran suasana pada tarian. Keempat, musik juga membantu mempertegas ekspresi gerak. Dan yang terakhir, memberikan kombinasi yang harmonis bagi penari. Nah, itu tadi beberapa fungsi musik dalam tarian, terutama dalam tarian Bungong Jumpa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Dwi mengenai mata pelajaran IPS dan SPDP pada subtema 3, tema 1, kelas 4. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memudahkan anak-anakku dalam belajar. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dari Bu Dwi cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Oke. Tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Bu Dwi. Banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDNU Sleman Yogyakarta, Sekolah Santri Berprestasi.